berkembang. Ini kita adopsi dari seluruh dunia. Kebetulan kami tahun yang lalu berangkat ke Amerika untuk menghadiri pertemuan integritas akademik di seluruh dunia di New Orleans. Kemudian ragam penyimpangan karya ilmiah yang terjadi itu seperti apa. Kemudian baru yang berikutnya pencegahan. Nah ini preventifnya itu seperti apa. Ini yang nanti akan kami sampaikan. Nah ini yang Bapak Ibu adalah poin penting dari yang disebut dengan integritas akademik. Jadi integritas akademik ada di sini ada kejujuran, kemudian ada kepercayaan, ada keadilan, ada kehormatan, ada tanggung jawab, dan ada keberanian. Nah, saya berharap 6 poin nilai integritas akademik ini yang bisa mendasari Bapak Ibu bukan hanya di slogan, tapi menjadi cerminan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi saya ulangi lagi, ada kejujuran, ada trust, kepercayaan, ada keadilan, ada kehormatan, ada tanggung jawab, ada keberanian. Nanti secara penjabarannya Bapak Ibu bisa dibuka di ketentuan academic integrity, itu banyak, ada handbooknya dan yang lainnya. Ini adalah penjabarannya seperti apa dari mulai kejujuran, kepercayaan, dan seterusnya. Dan saya yakin dengan memegang prinsip nilai integritas akademik ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Jadi kedepannya kita lebih pada preventif. Mungkin karena ketidaktahuan saja kita melanggar atau tidak. Nah, Bapak Ibu, ini yang sangat penting yang saya ingin sampaikan adalah beberapa kasus pelanggaran integritas akademik di Indonesia. Kasus yang paling baru adalah apa Bapak Ibu? Nah, maaf, ini kasus yang paling baru adalah anomali publikasi dan citasi. Kenapa? Kemarin kita diminta oleh teman-teman di Dikbud terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi. Yang dilihat adalah output dan outcome. Output adalah seberapa banyak jumlah publikasi yang Bapak Ibu hasilkan untuk kontribusi di institusi. Outcome adalah seberapa banyak jumlah citasi yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, ternyata ketika saya memberikan data ke klasterisasi itu kaget luar biasa. Ada perguruan tinggi yang nyaris tidak pernah terdengar riset, nyaris ya memang kecil lah tidak terdengar. Itu peringkatnya jauh menyaingi perguruan tinggi PTNBH karena kami menghitungnya adalah citasi per dosen. Jadi kalau contohnya ada perguruan tinggi kecil dengan jumlah dosen yang kecil, dia punya karyanya lumayan, itu akan mencolok dan bahkan mengalahkan perguruan tinggi yang besar. Nah, kalau itu itu memang betul karyanya dengan baik, ya tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi tidak dilihat perguruan tingginya kelas PTNBH atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang kecil, tidak. Kami tidak melihat jumlah siapa dari mana asal perguruan tinggi itu. Yang kami lihat adalah sesuai atau tidak. Nah Bapak Ibu, ini adalah temuan kami ketika ada salah satu perguruan tinggi yang meroncat drastis di 2019 karyanya ratusan. Jadi dan bahkan ini publikasi di internasional 2019 ini ratusan dan citasi juga ratusan. Ini adalah faktanya. Ternyata setelah ditelusuri di Sidik, ternyata ratusan karyanya ini, di sini dia punya ada dosennya ini adalah kurang lebih yang terdata 23, kemudian yang dimasukkan publikasi 61. Nah, di sini karyanya ratusan, ada yang ada sekitar 100 sekian. Nah, setelah ditelusuri, lebih lanjut, ternyata karyanya itu diperoleh hanya dari satu orang. Nah, setelah ditelusuri dari karyanya satu orang, nah kita lihat ini satu orang prestasinya luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa 36 publikasi dalam waktu 1 tahun di dalam perguruan tinggi tersebut. Berarti sebulan kurang lebih kalau dibagi 12 itu sebulan menghasilkan 3 publikasi. Nah, itu yang luar biasa. Bisa jadi kalau punya mahasiswa ya nggak apa-apa. Nah, tapi kita lihat lebih lanjut publikasinya seperti apa. Nah, ternyata ini adalah contoh-contoh publikasi yang memang hanya di satu tempat, 36 di satu tempat dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu melihat publikasi-publikasi yang ada, itu adalah publikasi yang sebagian besar kalau dibilang teman-teman itu adalah gado-gado. Itu gado-gado itu ya ada bidang informatika, ada fisika, ada dan yang lain-lainnya. Jadi yang penting adalah jumlah publikasi, tidak dilihat ya itu tadi, ini publikasi terkait linear atau tidak. Nah ini yang tolong hati-hati, ini yang kami melihat ada beberapa kejanggalan-kejanggalan, termasuk ketika dibuka isinya lebih lanjut adalah apa? Ternyata banyak kemiripan ya Ibu dengan Salami dan yang lain-lain. Itu tolong prinsip kehati-hatian.
Nah ini adalah kami melihat lagi, mencermati kembali, ternyata itu tadi dari satu publikasi di dalam 1 tahun ada sekitar 40-50 publikasi di dalam satu jurnal atau di dalam satu proceeding dan yang lain-lainnya. Ini ada sesuatu keanehan, dan ketika kami lebih lanjut lagi menggunakan tools yang namanya Authenticate, ini kami telusuri kemiripannya hampir ada di beberapa naskah. Itu mirip semuanya ini. Ini yang patut diduga ini kecurigaan kami. Nah ini adalah apa? Pertama adalah tadi disimpulkan ada institusi yang prestasinya meningkat di output dan outcome-nya. Kemudian setelah ditelusuri kok janggal publikasinya dalam 1 tahun di jurnal yang sama, penulisnya itu saja, tapi beda diversity bidang ilmunya. Nah ini yang ada kejanggalan yang terjadi. Jadi ini Bapak Ibu ada latar belakangnya adalah apa? Jadi ada lewat publikasi yang tidak wajar. Kemudian lonjakan itu adalah apa? Inovasi atau akselerasi. Kalau ini inovasi akselerasi ya luar biasa, kita ancungkan jempol. Tapi kalau penyimpangan publikasi dan citasi, nah ini yang terjadi adalah saya mengecek kurang lebih ada sekitar 14 perguruan tinggi yang memang melakukan itu bukan perguruan tinggi ya, saya anggap oknum di dalam perguruan tinggi tersebut. Kita cek dari setelah ada latar belakang ini, kita cek riwayat citasi publikasinya. Cek input penulis afiliasinya, cek output jurnal konferensinya, cek kemiripan naskahnya. Kemudian ini kita juga lebih lanjut. Kemudian ini dari penulisnya, apakah kelompok penulis yang sama pada output media publikasi nomor terbitan yang sama. Kemudian kita juga bisa melihat apakah publikasi pada area publikasi yang beragam, kolaborasi atau internasionalisasi. Kemudian kemiripan naskah, apakah ada dijiplak atau plagiat. Kemudian pencantuman karya dari penulis atau lembaga lain. Nah ini yang memang kita akhirnya memeriksa hal-hal ini ketika ada kejanggalan. Kemudian dari ini kita memerlukan ada mempertanyakan keberagaman bidang ilmu, kemudian kelompok tadi grup penulis dan yang lain yang tidak sesuai dengan keilmuan. Jadi ini adalah yang terjadi dari yang tadi sampaikan kurang lebih 14 perguruan tinggi gara-gara beberapa oknum dosen tadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekarang ini Sinta ini sudah dilepas. Dilepas itu adalah apa? Yang mengontrol adalah bukan pusat, yang mengontrol adalah publik. Jadi Bapak Ibu sendiri bisa memperhatikan apa yang saya lakukan tadi. Kalau ada perguruan tinggi yang prestasinya luar biasa, lihat gara-gara siapa, tahun berapa. Kalau gara-gara salah satu orang, lihat juga apakah dia sesuai bidang ilmunya, lihat juga publikasinya dengan siapa kelompoknya, lihat juga di jurnal mana. Semuanya itu terbuka, ada Bapak Ibu bisa lihat di Sinta. Jadi lihat yang ada di Sinta saat ini. Jadi jangan sampai dia bangga, ucapan selamat perguruan tingginya masuk ke sekian besar. Kemudian orangnya masuk ke 50 besar. Jangan dulu lihat bangga. Dan Bapak Ibu juga jangan bersenang-senang kalau diperoleh secara tidak baik. Karena itu semua bisa menonton sekarang ini Bapak Ibu. Sinta ini ditonton banyak orang. Ini tolong hati-hati Bapak Ibu. Jadi anomali-anomali ini yang hati-hati Bapak Ibu tidak bisa lagi disembunyikan. Nah, jadi ini adalah rekomendasi dari pencegahannya. Siapa yang bisa memantau ini Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi lihat autentifikasi penulisnya, lihat verifikasi lembaganya, kemudian standar kepatutannya, semua bidang ilmu, kemudian spesifik bidang ilmu, kemudian rabangan penyimpangannya seperti apa. Nanti saya akan coba jelaskan secara detail. Jadi kesimpulan yang dari saya sampaikan, hati-hati ketika kita melanggar integritas akademik, saat ini era digital pasti akan ketahuan, cepat atau lambat. Daripada malu, saya ulangi lagi, daripada malu Bapak Ibu, daripada malu dan itu dianjani. Nah ini mudah-mudahan saya cuma mengingatkan ke Bapak Ibu di sini semua, karena ratusan bahkan Bapak Ibu ribuan pelanggaran ini yang terjadi di Indonesia ini yang saya tahu, dan datanya itu saya punya semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pelanggaran-pelanggaran itu, dan itu pelanggaran tidak hanya oleh mahasiswa, oleh dosen, bahkan oleh dekan, wakil rektor itu tidak mengenal ini kasta. Jadi ini tolong hati-hati. Nah ini yang temuan saya di klasterisasi kemarin, kita sudah cleansing, diyakinkan kepada hasil klasterisasi tidak ada lagi anomali yang bermasalah kita keluarkan, sehingga perguruan tinggi yang nyaris peringkatnya tinggi itu dia langsung turun gara-gara tadi seolah-olah ingin mengangkat perguruan tinggi, padahal justru mempermalukan perguruan tinggi. Sekarang ini kita sedang menyiapkan, saya kemarin sudah lapor ke Pak Dirjen Dikti, adalah terkait dengan permasalahan yang terjadi perguruan tinggi tersebut gara-gara oknum. Ini yang terjadi. Nah Bapak Ibu, ini yang saya ingin saya sampaikan adalah penyimpangan karya ilmiah yang sering kali terjadi dalam temuan di kita, terutama ketika saya memimpin di jurnal ilmiah. Ini ada 6 jenis pelanggaran yang sering sekali terjadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terhindar
dari hal-hal tersebut. Jadi ada publikasi, ada falsifikasi, ada plagiat, ada kepengarangan tidak sah, ada konflik kepentingan, dan ada pengajuan jamak. Nah, dari yang keenam jenis pelanggaran ini yang paling banyak adalah ini pengajuan jamak. Kita lihat satu persatu kasusnya Bapak Ibu. Kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan publikasi. Jadi publikasi itu sekarang banyak sekali penelitian-penelitian fiktif. Jadi seolah-olah melakukan penelitian, punya data, menuliskan saja tanpa melakukan penelitian. Ini bisa ketahui, bisa sekarang Bapak Ibu dengan tools, dengan pakar-pakar yang terkait, nggak mungkin data ini hasilnya seperti ini dan yang lain-lainnya. Ada terjadi di publikasi, kita terjadi, ada Bapak Ibu. Tolong hati-hati, ada yang disebut dengan tadi publikasi, ada, nah ini yang tolong hati-hati. Ini yang tadi seolah-olah ada datanya yang memang dilakukan tadi, padahal tidak ada sama sekali. Nah ini tolong hati-hati, sehingga ini akan diretraksi. Yang kedua ini contoh yang tadi adalah jenis-jenis yang disebut dengan publikasi. Ini tolong hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang sebetulnya bisa melihat yang mana publikasi, yang mana publikasi, tinggal di searching saja di baik di Scopus, di Garuda, dan yang lainnya, klik aja retraction. Semua kasus-kasus itu bisa dilihat. Karena apa? Ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan di publikasi, publication, namanya juga publication, berarti kan publikasi mengumumkan. Ketika ada kesalahan harus diumumkan kembali, ini langsung dicap merah, retracted, dan nama itu tidak bisa disembunyikan. Kalau saya di situ ada Lukman pernah melanggar, ya Lukman pernah melanggar, dan ini tidak bisa disembunyikan. Tolong hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua adalah falsifikasi, ini yang disebut dengan penipuan data atau modifikasi data. Jadi contohnya Bapak Ibu, wah ini kok nggak sesuai hasilnya dengan yang saya inginkan. Akhirnya Bapak Ibu merubah data tersebut dengan harap sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Nah ini tolong hati-hati, falsifikasi ini ada terjadi banyak Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu cermati, karena di jurnal itu kan punya peer review. Kemudian nanti akan dibaca banyak orang, dan banyak orang itu akan mengkritik tulisan Bapak Ibu. Hati-hati. Ketika Bapak Ibu membuat tulisan dipublikasikan di suatu jurnal, itu yang membaca itu sekarang itu luar biasa, apalagi online. Itu yang mengkritik pun juga akan luar biasa. Tolong hati-hati Bapak Ibu dengan publikasi dan falsifikasi ini. Kalau sudah publikasi jangan sampai menggugurkan kewajiban lulus. Jangan sampai untuk kenaikan jenjang jabatan. Yang penting syarat selesai. Tapi di belakangnya ini tolong hati-hati Bapak Ibu. Kemudian ini contoh-contohnya yang disebut dengan tadi falsifikasi gambar, falsifikasi data, falsifikasi reference. Itu ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Tolong hati-hati, hati-hati. Nah, kemudian ini yang terjadi, yang tadi jenis publikasi falsifikasi itu banyak. Ada terkait dengan gambar, terkait dengan referensi. Jadi yang paling banyak terjadi terutama di Indonesia adalah apa? Tidak ada kaitannya daftar pustaka dengan isinya dicantumkan banyak. Supaya ingin dapat apa? Supaya ingin dapat citasi yang banyak. Padahal tidak ada kaitannya dengan referensi tersebut. Ini tolong hati-hati. Karena sekarang gampang sekali Bapak Ibu telusuri dan orang akan membaca. Tolong ini hati-hati yang saya bilang di Indonesia. Jadi di Indonesia pernah terjadi 2018 ada citasi the most artikel citasi di Indonesia di Scopus. Ternyata setelah dicek itu ya itu tadi nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan antara body text dengan reference. Ini tolong prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu kan ada Mendeley, Zotero itu untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah ini contoh-contoh penulisan pustaka yang memang ini banyak terjadi, kasus publikasi falsifikasi reference. Dia ada daftar pustaka tidak ada di dalam kutipan, ada kutipan tidak ada di dalam daftar pustaka, dan ditulis yang tidak baik dan benar. Nah ini tolong hati-hati Bapak Ibu, ini tolong hati-hati di sini. Kemudian plagiat, kalau plagiat saya tidak perlu mengungkapkan lagi apa itu definisi plagiat, yang jelas copy paste aja, baik copy paste sebagian atau copy paste keseluruhan. Ini sudah menjadi menjadi membudaya. Ini tolong hati-hati Bapak Ibu. Dan tanpa sadar kemarin saya menangani seseorang teman dari PT KAI di Jawa Timur. Dia gara-gara ingin naik jenjang jabatan fungsional, dia ambil semuanya hanya diganti namanya saja. Dia tanpa sadar kalau online itu pasti ketahuan dan dituntut sama orang yang penulisnya. Itu mudah sekali ini sekarang ditelusur, apalagi nanti kaitannya kita berbicara hari ini dengan similarity tools yang namanya Turnitin, Authenticate dan seterusnya ini adalah tools untuk ngecek similarity. Jadi sekarang ini Bapak Ibu tidak bisa bersembunyi dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Ada toolsnya loh. Kenapa sekarang saat ini kita penting ini? Karena kita bisa mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah ini beberapa kesalahan di jurnal yang
kita temukan. Jadi Bapak Ibu ada plagiat tabel, ada yang sebagian dan yang lain-lainnya. Ini banyak kasus-kasus yang saya temukan setahun itu bisa menemukan ada sekitar 10 sampai 20 temuan kasus-kasus plagiat dan yang lain. Ini mudah sekali kita menemukannya. Nah ini hati-hati juga. Ada kemarin aduan, Pak ini ada kasus plagiat, kan? Hati-hati. Ada penelitian berseris. Contohnya ini seolah-olah sama efek fraksi normal heksana kulit barbat terhadap aktivitas katalisis tikus stres oksidatif. Yang satu aktivitas katalisisnya, yang satu kadar malondialdehidnya. Kalau saya analogikan, saya ingin membuat brownies. Yang satu browniesnya dipanggang, yang satu browniesnya dikukus. Apakah itu plagiat? Dengan bahan yang sama, metode yang berbeda, tentunya hasilnya jadi akan berbeda. Jadi tolong juga jangan asal menghukum, asal menjustifikasi. Ternyata kalau dilihat ini adalah penelitian yang berseris. Itu adalah penelitian, kan ada PUPT ya, penelitian di perguruan tinggi itu berlanjut. Yang tahun ini terhadap apa, tahun itu berkat apa. Nah, itu tolong dilihat konteksnya seperti apa, tapi juga jangan sampai salami dan yang lainnya. Ini tolong hati-hati juga judge bahwa dia ini plagiat dan yang lainnya. Kita lihat secara keseluruhan. Ini karena kemarin ada aduan, Pak ini plagiat atau bukan, dan kita lihat dulu metodenya, kita lihat dulu bahannya, kita lihat dulu dan yang lain-lainnya, termasuk juga hasilnya dan yang lainnya. Itu yang tadi saya nyampaikan, hati-hati. Nah ini yang lagi Bapak Ibu yang lagi hangat adalah poin yang keempat tadi, kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah itu ada 3 kategori, mafia publikasi, kartel citasi, dan calo akademik. Indonesia nomor 1 juara di seluruh dunia. Jadi kalau tempat lain itu ada kejanggalan seperti itu, tapi tidak masif. Sehingga ini yang menjadi sorotan di dunia internasional. Saya diwawancari oleh media internasional karena kasus yang terjadi di Indonesia itu sangat melonjak drastis. Kalau Bapak Ibu lihat di Scopus, peringkat pertama di Scopus, peringkat kedua dan 3, Bapak Ibu lihat ada yang ganjal dari pemeringkatan yang ada di Scopus itu ternyata diperoleh secara tidak wajar. Nah ini contohnya, contoh di 2018 ketika kita ada yang disebut dengan Sinta Award. Sinta Award itu ada memang permasalahan yang disebut dengan mafia tadi publikasi. Itu satu kumpulan kelompok yang memang sengaja ingin publikasinya banyak, ada 10 orang, 20 orang, ya sudah jadi penulis kedua, penulis ketiga, nggak peduli amat bidang ilmunya, yang penting menerbitkan dan yang lain-lainnya. Itu sekarang bisa dilihat dari klaster-klasternya. Bapak Ibu klik aja nama Bapak Ibu, klik di Sinta itu networknya, Bapak Ibu akan ketahuan berteman dengan siapa saja. Ini sangat mudah sekali. Kalau saya menjadi beberapa akhir ini adalah menjadi saksi ahli di beberapa tempat. Pak ini benar plagiat nggak? Seperti apa hubungannya? Saya bisa langsung menunjukkan. Cuman lewat Sinta aja sudah ketahuan. Bapak Ibu nggak perlu lagi memerlukan saya sebagai saksi ahli dan yang lainnya. Tinggal lihat aja di Sinta, dia melanggar atau tidak. Itu udah sangat ketahuan. Tolong hati-hati. Nah Bapak Ibu ini salah satu efek belakang. Jadi penyesalan itu tidak bisa di depan, penyesalan itu di belakang. Bapak Ibu ketikan retraction di Scopus, ketikan retraction di IOP. Siapa yang paling banyak di retraksi di Scopus, siapa yang paling banyak retraksi di IOP? Indonesia. Kalau nggak percaya silakan Bapak Ibu. Siapa orangnya? Bapak Ibu cek sendiri, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Saya tidak mau mempermalukan, tapi jelas di situ kenapa di retraksinya. Bapak Ibu buka retraction di Scopus, buka retraction di IOP, Indonesia yang paling tinggi. Dan kalau orangnya masih di situ, kalau saya pasti malu institusi dan yang lain-lainnya. Ini tolong Bapak Ibu cek siapa yang paling tinggi retraksi dan kenapa dia harus diretraksi? Apakah salah jurnal? Apakah salah orangnya? Bapak Ibu buktikan sendiri. Nah ini yang terjadi beberapa yang memang pemaksaan menzolimi mahasiswa supaya ingin dapat outcome, impact-nya. Satu orang memaksa, satu dosen memaksa mahasiswanya 200, satu kelas itu supaya mensitasi karyanya. Ketahuan Bapak Ibu. Karena apa? Ya nggak sesuai bidangnya, nggak sesuai, tahu-tahu karyanya dikutip semuanya. Ini tolong kehati-hatian. Termasuk juga hati-hati kepada pengelola jurnal karena ingin diterima cite-nya di Scopus, memaksakan penulis. Anda kalau ingin terima di tulisan kami, cite kutip jurnal di kami. Tolong hati-hati. Ini pemaksaan yang tadi disebut dengan menzolimi. Calo akademik saya menemukan di Pondok Cina, di Rawamangun kalau di Jakarta, kalau di Bandung Palasari. Saya di Semarang ini lagi menginvestigasi Bapak Ibu tempatnya. Tapi saya sudah tahu, saya lagi menginvestigasi beberapa hari ke depan di wilayah kerja saya di Jawa Tengah ini. Tentunya ada di sini dan ini saya ingin di wilayah Jawa Tengah ini bebas dari yang namanya calo akademik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan tidak perlu berpikir, tidak perlu penelitian, tinggal Bapak Ibu bayar aja. Nah ini tolong calo akademiknya hati-hati sekarang ini merajalela. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di Sinta, kita biarkan saja nggak apa-apa ada seorang calo akademik. Kenapa? Latar belakangnya bidang keilmuan dia ekonomi. Tahu publikasi jurnalnya di bidang kesehatan banyak sekali.
Setelah ditelusuri dicek, ternyata dia ada temenan kongsi dengan si pengelola jurnal di bidang kesehatan yang notabene-nya dia terindeks Scopus dan akhirnya dikeluarkan oleh Scopus. Pokoknya asalnya nama dia, penulis kedua atau penulis ketiga, pasti diterimalah di jurnal tersebut. Dan orang tidak sadar kalau jurnalnya sudah dikeluarkan oleh pihak Scopus. Nah ini tolong hati-hati. Ini calon akademik ini banyak. Jadi dia sendiri setelah saya cek, saya investigasi, setahun dia punya karya sekitar 90. Tapi lihat karyanya, bukan bidang ekonomi, bidang yang dia, tapi bidang kesehatan, bidang apa, jadinya gaduh-gaduh. Yang paling banyak kesehatan, karena dia ada memang kongsian. Dan telah sadar ketika ada beberapa orang yang ingin menaikkan jenjang jabatan, ternyata setelah saya cek, isinya betul-betul banyak yang disebut dengan plagiat saja, hanya merubah sedikit, tolong hati-hati. Nah ini terjadi, contohnya publikasi tersebut dibiayai oleh penelitian tersebut oleh perusahaan susu, ternyata tidak sesuai fakta di lapangan bahwa susunya baik mengandung ini, ternyata enggak. Nah ini yang disebut dengan konflik kepentingan. Tapi jarang kalau untuk konflik kepentingan. Nah dari semua kasus yang terjadi ini, yang paling banyak ini Bapak Ibu pengajuan jamak, hati-hati, pengajuan jamak. Bapak Ibu mengirimkan tulisan artikel ke 5 jurnal, akhirnya 4 diterima semua. Ini tolong hati-hati, pengajuan jamak ini kasusnya banyak. Pengajuan jamak ini kasusnya banyak. Bulan lalu ada saya menemukan kurang lebih 7 kasus pengajuan jamak. Tolong hati-hati Bapak Ibu, karena ketidaksabaran Bapak Ibu. Saya ulangi, ketidaksabaran Bapak Ibu. Wah ini saya nggak tahu nih, kepepet dikirimkan ke semuanya. Tahu-tahu semuanya itu diterima. Dan jurnalnya tidak menerapkan bahwa tadi apakah ini orisinil belum pernah dikirimkan kemanapun, kemudian proses komunikasi yang memang ya kurang baik dengan penulis, dan yang ini tahu-tahu diterbitkan saja. Ini tolong prinsip kehati-hatian dari kasus-kasus pengajuan jamak ini banyak sekali. Saya tunjukkan kalau di data saya kurang lebih ada 800-an Bapak Ibu kasus pengajuan jamak ini. Nah ini saya tadi menceritakan kasus-kasus ke Bapak Ibu, hanya sedikit yang saya ceritakan kasus, dan ini adalah untuk apa? Supaya Bapak Ibu tolong awareness, hati-hati. Karena apa? Ketika Bapak Ibu ada niat dan udah nggak ada yang tahu, jangan salah. Saat ini rekam jejak digital itu forensik itu bisa ketahuan. Saya berapa kali kasus itu nggak bisa disembunyikan. Itu yang ada ya sudah menjadi catatan sejarah sampai kita ke depan. Kalau kita mau juga hanya sekali ya ketahuan lah. Bapak Ibu tolong hati-hati. Lalu bagaimana selanjutnya untuk mencegahnya? Nah saya mengingatkan ke Bapak Ibu, prinsip penerbitan jurnal yang baik adalah dengan isi yang baik dan dikelola oleh jurnal yang baik. Jadi mohon Bapak Ibu lihat dulu sebelum mengirimkan ke jurnal, tolong lihat ruang lingkupnya, tolong lihat selingkung jurnalnya, kemudian referensi yang Bapak Ibu gunakan itu apakah sudah baik dan benar dari sumber-sumber yang terbaru, sehingga kualitas publikasi yang Bapak Ibu kirimkan ke salah satu jurnal itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah bentuk preventifnya. Kemudian ketika Bapak Ibu mengirimkan ke salah satu jurnal, lihat siapa editornya, lihat siapa reviewernya, bagaimana mereka mengelola jurnalnya, profesional atau tidak. Mudah sekali kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melihat jurnal yang baik, Q1, Q2, Q3 dan termasuk jurnal yang predator, ini Bapak Ibu sudah akan terbiasa. Dan tidak ada jaminan jurnal Q1, Q2 itu lurus saja. Bisa jadi sebelum dia terindeks Scopus, dia baik saja. Tapi setelah dia terindeks Scopus, banyak sekali amplop di bawah laptop. Sehingga Bapak Ibu kemarin saya rapat dengan pihak Scopus adalah apa? 400 jurnal, saya ulangi 400 jurnal dikeluarkan dari Scopus. Tolong hati-hati, mau dia Q1, Q2 peduli amat sekarang ini. Tolong hati-hati. Yang sedih saya itu Indonesia itu kemarin saya diskusi dengan pihak Scopus adalah apa? Coba Bapak Ibu lihat, sekarang ini kan kita euforia publikasi kita meningkat luar biasa. Tapi lihat kualitasnya, diterbitkan di mana? Paling banyak itu di conference proceeding. Kemudian paling banyak di conference proceeding mana? Itu yang disebut dengan IOP, JOP, PCS dan yang lain-lainnya. Dan itu yang terancam oleh pihak Scopus akan betul-betul ya. Cuman itu tadi kesedihan kalau Scopus betul-betul mengeluarkan Indonesia langsung drastis turunnya dari pihak Scopus. Saya cuma mewarning saja Bapak Ibu, jangan sampai yang disebut dengan instan. Ini yang saya ingin ingatkan ke Bapak Ibu, lihat bagaimana alur pengelolaan jurnal yang baik. Seperti apa mengelola jurnal yang baik itu? Butuh proses kesabaran. Jadi ada proses editing, ada proses review, bolak-balik. Jadi prinsipnya menulis yang baik itu adalah enak dibaca dan enak dilihat formattingnya, tabelnya, gambarnya, enak dibaca, runut, sistematika, apakah ada state of the art dan seterusnya. Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi tidak serta-merta ingin segera instan naik jabatan, tidak serta-merta ingin instan lulus kuliah, tapi tidak mempedulikan kaidah-kaidah yang ada di dalam Committee on Publication Ethics. Nah ini Scopus pun juga sudah membuatkan suatu semacam aturan-aturan main. Nah di awal-awal orang terutama jurnal di Indonesia dan jurnal internasional pasti memenuhi ini, tapi setelah masuk
biasanya yang dilihat adalah amplop di bawah laptop, udah langsung aja dihajar. Ini tolong hati-hati. Jadi Bapak Ibu tolong pahami seperti apa sih penilaian kualitas jurnal. Ada yang disebut dengan jurnal metrik, ada yang disebut dengan jurnal impact, tapi hati-hati. Impact faktornya sekian. Siapa yang mengeluarkan impact faktor? Apakah Elsevier, apakah Web of Science? Nah, ini banyak juga yang mengeluarkan impact faktor abal-abal. Itu yang disebut dengan lembaga pengindeks abal-abal. Tolong hati-hati, ada informasi. Setiap jurnal itu cermati. Jadi Bapak Ibu harus memahami yang ada. Jadi prinsipnya, jurnal tulisan yang baik itu copy editing baik dan substantive editing yang baik. Jadi kesimpulannya, enak dilihat itu yang disebut dengan copy editing, enak dibaca yang disebut dengan substantive editing. Mengandung tadi ada state of the art, method, finding, dan impact-nya. Ini yang memang harus ada di dalam jurnal yang baik. Nah, ini salah satu contoh selingkung yang baik itu adalah konsisten. Untuk penyuntingan gaya dan formatnya, cara membuat tabel, cara membuat gambar, cara menuliskan referensi, kemudian tulisan pun juga mudah dicerna. Ini adalah ciri-ciri ketika mengenali jurnal yang baik. Tadi Prof. Heri sudah menjelaskan bagaimana mencegahnya. Ini loh rahasianya bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan publikasi ilmiah yang baik, terhindar dari yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran integritas akademik. Ini loh langkahnya. Sebelum publikasi, cari tempat publikasi yang baik dan benar. Kalau nasional kita punya Garuda dan Sinta. Internasional kita bisa mengecek di DOAJ dan Simago. Ini adalah preventifnya. Pelajari yang namanya selingkungnya, kemudian telusuri referensi itu banyak sekali. Bapak Ibu jangan sampai terjebak tidak punya referensi atau acuannya minim. Mengelola referensi Bapak Ibu harus punya tools, Mendeley, Zotero, dan yang lainnya. Kaidah, bagaimana yang tertuliskan di judul, abstrak, dan yang lainnya. Kemudian tata bahasa nih, ada yang disebut dengan Grammarly. Nah hari ini mungkin nanti akan disinggung masalah tadi etika, tadi penggunaan similarity tools, ada Turnitin, ada Authenticate, Plexscan. Cuman Bapak Ibu saya mengingatkan ya, banyak yang salah kaprah menggunakan Turnitin sama Authenticate. Ini dia 30%, 20% dihakimi, langsung di reject. Dan yang ingat, Authenticate, Turnitin itu hanya tools, alat untuk mengecek similarity, bukan alat untuk menghakimi. Bapak Ibu tolong lihat konteksnya. Kalau bidang hukum, bidang sosial ada similarity 30% dilihat. Apakah ayat, apakah peraturan, apakah apa. Kalau ayat peraturan nggak boleh kita yang namanya memodifikasi. Berarti harus sama. Tentunya similarity-nya pun juga harus besar. Nah tapi kalau bidang kesehatan, bidang apa, 10%, 7%, kalau dia mengambil karya orang, mengambil data orang, itu sudah kesalahan yang fatal. Jadi tolong yang namanya Turnitin, Authenticate itu bukan alat menghakimi, tapi alat mengecek similarity. Setelah jadi manuskrip, ini proses kesabaran review editing, kemudian menjadi artikel, jangan lupa promosi. Dengan promosi ini impact-nya itu Bapak Ibu bisa tinggi, dapat citasi. Bukan menzolimi mahasiswa, memaksakan mahasiswa mengutip karya Bapak Ibu. Ini tolong hati-hati karena apa? Saya sekarang bisa mengecek ini dia karya ini benar dikutip beneran atau enggak. Bapak Ibu cek aja di Scopus Google Scholar. Ini kan yang mengutip siapa? Dirinya sendiri, self-citation, temannya dia, atau orang lain. Kemudian yang ngetip di jurnal bergengsi atau di yang asal-asalan, itu kita bisa tahu saat ini, tidak bisa disembunyikan. Nah kemudian ini toolsnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai akademisi tidak mengenal tools ini, saya yakin sayang sekali. Ada yang tadi yang berbayar itu contohnya referensi, ada DOAJ, ada Garuda, ada PubMed, ada Dimension. Toolsnya ada Mendeley, ada Zotero. Mengecek tata bahasa ada Grammarly, ada Ginger. Pengecek kemiripan, ada Turnitin, ada Authenticate, ada Plexscan, dan yang lain-lainnya. Ini adalah salah satu partnya. Kemudian jangan lupa tadi punya KTP, ada ORCID, ada Pablon, itu KTP internasional. Kemudian yang terakhir adalah tolong cek yang namanya tempat publikasi, ada Garuda, Sinta, dan seterusnya. Ini yang Bapak Ibu harus betul-betul memahami. Hati-hati Bapak Ibu, predatory journal sekarang ini sedang merajalela ribuan predatory journal, ini tolong hati-hati. Kemudian ini yang dulu ada Jeffrey Bell, sekarang Jeffrey Bell sudah tidak ada. Ada paling banyak itu di bidang farmasi. Cuman kata kuncinya yang Bapak Ibu harus hati-hati adalah jurnal yang dari IPB. IPB bukan IPB Bogor, saya ulangi lagi. IPB itu adalah India, Pakistan, Bangladesh. Kenapa saya berani menyebutkan nama itu? Ada penelitiannya, ada kajiannya, dan saya sudah menemukan hampir sebagian besar jurnal-jurnal yang predator itu datangnya dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu yang tolong hati-hati. Kemudian lihat juga cermati jurnal daur ulang itu banyak. Jadi jurnal yang seolah-olah terindeks Scopus padahal sudah dikeluarkan oleh Scopus. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu tolong cek jurnal yang dibatalkan Scopus itu di mana alamatnya secara berkala. Jangan percaya Simago 100%. Cek juga di Scopus yang update-nya dia kurang lebih 2 bulan sekali. Bapak Ibu bisa mengeceknya. Kemudian ini indekser yang hati-hati, ada side factor, jurnal impact factor. Ini abal-abal semua.
Impact faktornya nggak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang diakui sekarang cuma 2, Web of Science sama Scopus. Itu saja. Yang lain-lainnya itu saya anggap itu abal-abal. Bapak Ibu bisa buktikan sekali bagaimana metodenya bisa dapat impact faktor 7, impact faktor 10 dalam waktu 1 tahun. Itu tidak masuk akal. Ini tolong kehati-hatian. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan di Scopus, Bapak Ibu bisa cek alamatnya. Kemudian sekarang ini bukan pemalsuan di internasional. Nasional pun juga hati-hati Bapak Ibu. Kemarin ada yang memasukkan sertifikat akreditasi jurnal. Sekarang dilihat di akreditasi jurnal itu ada barcode-nya, bisa dicek keabsahannya. Ini tolong prinsipnya adalah kehati-hatian. Ini Bapak Ibu kalau ingin cek masih ada di Clarivate atau tidak, ada alamatnya. Ini prinsip-prinsip juga kehati-hatian. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, mohon Bapak Ibu adalah berhati-hati terhadap pelanggaran integritas akademik yang sudah sampaikan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Itu akan berakibat pada apa Bapak Ibu? Berakibat pada efek di belakang ketika kita sudah insaf, itu akan menjadi garis yang memang tidak bisa kita lupakan lagi. Jadi mohon sebelum berbuat, kita berpikir dulu deh. Nah karena itu kenapa saya bisa sampaikan itu. Karena sampai saat ini kasus bukan makin menurun seperti COVID, kasus makin meningkat pelanggaran integritas akademik ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi permen yang sempat tertunda gara-gara ada perubahan struktur kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Nisan bahwa akan segera dikeluarkan sehingga bisa menjadi efek jerah bagi dosen, mahasiswa maupun akademisi yang ada di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Budian ada 12 menit ya waktu saya untuk tanya jawab. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman atas presentasi yang menarik dan sharing wawasan pada penyimpangan karya ilmiah khususnya di Indonesia. Poin penting yang disampaikan Pak Lukman bahwa diperlukan kejujuran dan tanggung jawab dalam menulis suatu karya ilmiah. Baik Pak Lukman, kami telah menyimpan beberapa pertanyaan. Mungkin saya ajukan 2 pertanyaan untuk Pak Lukman. Yang pertama dari Pak Agung Adi. Pertanyaannya adalah bagaimana mohon penjelasan tentang etika kaitan dengan on citation Pak. Yang kedua pertanyaan citasi sendiri Pak, on citation. Oke. Ya. Oke, ya lanjut. Pertanyaan yang kedua ini disampaikan oleh Ibu Nurlaila Marsabesi. Ini juga ditanyakan oleh beberapa penanya. Bagaimana sanksi bagi lembaga, institusi atau si penulis terhadap pelanggaran integritas publikasi ilmiah? Demikian Pak. Mohon memberikan tanggapannya Pak. Oke. Nah, terkait dengan Pak Agung Adi tadi, itu bukan on citation atau self citation ya, mensitasi karya diri sendiri ya. Oke. Jadi citasi diri sendiri itu tidak diharamkan, saya ulangi Bapak Ibu. Tidak diharamkan, tidak ada batasannya selama apa? Selama berkaitan dengan penelitian kita. Jadi kita bercerita penelitian biodiesel tahun 2012 diteliti oleh Lukman. Lukman itu saya, menghasilkan apa, metodenya apa. Dilanjutkan kembali tahun 2014 oleh Hadiana, menghasilkan apa? Dilanjutkan kembali oleh Lukman 2015, metodenya apa, menghasilkan apa? Kan berarti saya dapat 2 kali dong citasi atas penjelasan saya ada di latar belakang. Tapi saya dalam kaitannya sedang menjelaskan state of the art, kronologis penelitian. Bahwa di situ penelitian kita ada beberapa kali, itu bukan dosa besar. Yang jadi dosa besar tadi dengan yang disebut dengan self citation dan yang lainnya adalah ketika kita mengutip diri kita sendiri, tidak ada hubungannya dan kesannya adalah memaksakan. Ini tolong memaksakan. Tidak ada hubungan kaitannya. Sudah yang penting dipaksa-paksakan isinya mau nyambung nggak nyambung itu. Jadi tidak ada batasan. Jadi self citation itu ya tidak ada masalah selama tidak dimanipulasi dan memang itu tadi runut dalam artian memang betul-betul berdasar. Jadi tadi secara etika di dalam KOP pun juga tidak ada masalah. Masalah tadi self citation tadi adalah mengutip tulisan punya kita sendiri. Nah itu selama sesuai dengan kaidah memang memerlukan itu ya. Jangan sampai Bapak Ibu kalau membuat pernyataan kemudian tidak ada sumbernya itu nanti disebut dengan salamid dan yang lain-lainnya. Ini tolong hati-hati pembahasan dan yang lainnya. Jadi tidak melanggar ya yang disebut dengan self citation. Nah saat ini Bapak Ibu kalau di aturan yang saat ini institusi belum kena Bapak Ibu. Nanti dengan integritas akademik yang baru institusi mungkin akan kena. Nah kasus yang saya tangani kemarin ketika klasterisasi adalah apa? Ketika ada perguruan tinggi yang prestasinya tinggi, dia publikasi dan citasinya, gara-gara orangnya tadi tidak jujur, ya sudah kita sementara ini hanya mengeliminasi orangnya. Nah orangnya sendiri kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena apa?
kalau dia tidak dijadikan dasar kenaikan jenjang jabatan dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti kita saat ini mohon maaf Bapak Ibu belum bisa mengumumkan belum bisa memberikan sanksi yang jelas. Nah, yang sanksi yang nanti akan mungkin diberikan adalah tadi ketika dia dijadikan kenaikan jenjang jabatan, jelas-jelas itu akan pelanggar. Nah, ini yang nanti kita akan coba betul-betul segerakan adalah penegakan sanksi. Nah, jujur Bapak Ibu saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu simulasi, nanti Bapak Ibu bisa belajar di yang namanya Anjani. Jadi ini saya akan tunjukkan yang ada di Anjani tadi terkait dengan tapi tadi sanksinya bukan untuk untuk institusi, tapi sanksinya lebih kepada individu. Saya ingin tunjukkan sedikit terkait dengan tadi di Anjani. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sementara aturannya belum bisa belum keluar, silakan Bapak Ibu pelajari pelanggaran integritas akademik dan kasus-kasusnya ada di dalam Anjani ini. Jadi anjani.ristekbrin.go.id, Bapak Ibu belajar dari kasus-kasus yang sudah ada ini, retraksi ini. Saya baru mengupload 248, padahal kasusnya banyak, ada hampir ribuan ya. Ini belum sempat saja kita verifikasi untuk kita masukkan, karena kita harus betul mengecek juga. Kemudian Bapak Ibu bisa belajar mengukur kasus, contohnya kasusnya mahasiswa S1 belum mengikuti pelatihan, penyimpangan pertama tidak ada intensi, fabrikasinya 5-20%, falsifikasi 5-20%, dia plagiatnya 10 kalimat, contohnya pengarang sah, dana diakui tertulis, tidak melakukan pengajuan jamak, mahasiswa tugas akhir, apa sanksinya? Nah, ini adalah sanksinya kategori sedang, skor kuliahnya 1 semester. Nah, ini contoh sanksi untuk mahasiswa. Kalau contoh sanksi yang untuk dosen, nah ini yang untuk dosen. Nah, ini contohnya dari sini pengukuran kita ukur. Saya dosen lektor, kemudian saya penyimpangannya langsung saja berat, penyimpangannya beli dari calo akademik, berarti beli dari penulis hantu. Ini penulis hantu, semua pengarang sah, diakui tertulis, tidak melakukan pengajuan jamak, saya dosen karya mandiri. Apa sanksinya buat saya? Itu berat, diturunkan jabatannya. Ini kita berharap sanksi ke individu. Tapi sampai sekarang kalau kembali ke pertanyaan, tidak ada sanksi sampai saat ini ke institusi. Paling hanya teguran dan yang lain-lainnya. Sementara ini paling institusinya kita turunkan saja yang dari, kalau dari klasterisasi ya orangnya kita eliminasi sehingga fakta datanya ya apa adanya saja. Jadi jangan sampai gara-gara nilai statistik rusak susu belanga. Contohnya ada 70, gara-gara satu orang nanti 70-nya yang dicap. Ini yang belum kita sampai ke arah sana. Sanksi untuk institusi. Oke, itu Bu Dian.